Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live kelas peneliti saya. Jadi teman-teman, eh, ini live khusus ya. Jadi yang pasti pertama laptop saya sudah kembali berfungsi kembali. Eh, itu yang pertama. Padahal sudah diservis ya, diservis dan apa namanya? Eh, Coba ya tes suara. Suara saya keluar ya? Oke, keluar. Jadi udah kembali berfungsi. Lumayan ya, lumayan lancar ya. Soalnya kalau kemarin-kemarin sebelum saya bawa ke tukang servis itu nggak bisa hidup. Jadi eh, ya nggak bisa hidup kalau kita hidupin dia blank, hitam gitu aja. Terus em, apa cahaya ininya, cahaya SSD-nya atau memorinya itu nggak hidup. Kayak kemarin apa dibawa ke tukang servis, em, lumayan ya, semingguan lebih ya. Tapi ketika ketika dicek sama mereka, mereka hidupin bisa. Terus dibiarkan hidup selama 3 hari, em, nggak ada masalah. Jadi aneh, ketika di kita itu bermasalah, sering mati atau nggak bisa hidup. Terus ketika dibawa ke mereka, ke tukang servis, kok langsung bisa, nggak perlu diapa-apain udah bisa. Oke, suara saya jelas ya. Ya, jadi yang pertama saya lagi apa menggantikan sesi-sesi yang kemarin ya. Ya, kita kalau ya belajar kayak gini kalau nggak pakai laptop kan saya nggak bisa share screen juga. Ya, suara saya lumayan jelas kayaknya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ya karena laptop udah ini ya, udah bisa dioperasikan kembali. Yang kedua ini, saya lagi nyoba ini, mic saya ini. Saya baru beli mic yang kemarin ya. Jadi kalau Anda mengikuti live saya yang kemarin, ini saya beli mic ini ya. Kelihatan nggak? Ya, ternyata bisa suaranya masuk. Ya, jadi agak pusing beberapa hari kemarin karena ini tadi ya. Beli mic tapi nggak bisa digunakan. Oke, jadi menggantikan sesi-sesi yang kemarin, eh, terutama ini, saya dari kemarin mau membahas ini ya, tentang S1. Bagaimana sih S1 di luar negeri, gitu ya. S1 di luar negeri, terutama tentang skripsi. Jadi skripsi itu apa memang em, ada di luar negeri, ya enggak? Karena banyak itu yang komentar, itu mah cuma namanya aja yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia skripsi, kalau di luar negeri beda lagi gitu ya. Tapi nggak disebutin apa sih ininya eh, nama di luar negeri itu ya. Ya saya sebenarnya di apa konten saya sebelumnya, di live live saya sebelumnya saya udah bilang juga ya. Skripsi itu ya skripsi, tesis, disertasi itu tiga-tiganya kalau di luar negeri atau di dalam bahasa Inggris itu kalau nggak thesis ya dissertation. Tinggal negaranya aja. Kalau di Inggris, ya di Inggris itu disebutnya dissertation. Semuanya ya, skripsi, tesis, disertasi. Kalau di Indonesia kan dibeda-bedakan berdasarkan jenjang pendidikannya. Kalau apa ini namanya? Kalau di kita S1 itu disebut skripsi. Di S2 disebut tesis.
S3 disebut disertasi. Di luar negeri nggak, semuanya disebut thesis ya. Kalau di Amerika, Australia juga kayaknya disebutnya thesis ya. Kanada itu disebutnya thesis. Kalau di eh, Inggris itu dissertation. Semua ya. Jadi tiga-tiganya ini skripsi, tesis, disertasi itu adalah dissertation thesis. Cuma di Indonesia yang dibeda-bedakan. Makanya ini kalau saran saya sih ya, ini tapi Mas Nadim udah mau berhenti dia. Saya lagi mau bahas ini. Nanti kita cek gimana sih kuliah S1 di kampus S1-nya Mas Nadim. Nah, gitu. Saya mau nunjukin itu nanti. Ya, kampus S1-nya nanti kita cek ya. Ini izin Mas Nadim, Mas Menteri, saya membahas Mas Nadim, tapi bukan Mas Nadim ya sebagai person, tapi lebih kepada ini apa background, terus kita cek gitu ya apa betul program S1 yang ada di kampusnya Mas Nadim ya, yang ada di Amerika sana itu ada skripsi apa tidak. Nah, begitu ya. Karena di konten sebelumnya saya membahas tentang background Mas Nadim. Ah, tadi sampai mana tadi? Iya, jadi itulah ya. Jadi saya ingin membahas itu. Balik lagi ke skripsi tesis. Nah ini saya mau menyarankan kepada Menteri Pendidikan selanjutnya, terutama yang dikti ya. Saya kok lebih suka dikti itu ada kementerian tersendiri lah, biar fokus sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dulu itu kan sempat Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah itu sendiri ya dulu. Eh, saya lupa di zamannya siapa. Pak SBY kayaknya seperti itu ya. Jadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, terus ada Kemenristek Dikti sendiri gitu. Itu saya lebih suka gitu loh. Ini saya nggak tahu nih Pak Jokowi kenapa kok digabung jadi satu. Apa apa optimalisasi anggaran pendidikan atau gimana saya kurang tahu ya. Mending dipisah karena dua dua lembaga atau jenjang pendidikan ini memang berbeda ya secara tujuan, secara apa peserta didiknya pun berbeda gitu. Jadi memang harus harus fokus sendiri-sendiri menurut saya. Ya, pendidikan dasar dan menengah itu sendiri, pendidikan tinggi ya dan riset itu memang jadi satu. Karena kan yang melakukan riset itu adalah ini orang-orang di kampus ya, orang-orang di perguruan tinggi. Jadi mending seperti itulah. Ini mudah-mudahan Pak Prabowo nonton live saya, nonton konten saya, buatlah seperti zaman Pak SBY ya. Seingat saya zaman Pak SBY itu dipisah-pisah. Ya, jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset sendiri gitu. Biar efektif menurut saya. Nah, gitu. Dan ini saran satu lagi, em, ya gimana ya, nomenklatur itu jadinya membingungkan sih. Jadi kan mahasiswa itu ini ya, saya mempermasalahkan nomenklatur skripsi, tesis, dan disertasi. Ini saya permasalahkan. Jadi membingungkan. Membingungkan siapa? Mahasiswa terutama. Dikiranya skripsi, tesis, dan disertasi itu berbeda. Kan gitu akhirnya. Kalau nomenklaturnya berbeda. Nah, makanya saya menyarankan ya nanti Menteri Pendidikan selanjutnya ini disamakan aja lah semua. Terserah. Kalau mau ikut Amerika ya tesis saja. Semuanya disebut tesis. Nanti kan tinggal ditambahkan tesis S1, tesis S2, tesis S3. Gitu loh. Jadi biar biar paham semuanya ini sama. Apa itu? Laporan penelitian. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu sama sebenarnya. Secara ini ya. Secara esensinya sama. Kalau apa? Ini baterai saya udah mau KO. Kalau secara kualitas, nah yang membedakan cuma kualitas. Ya, kualitas laporan penelitiannya. Harusnya sih gitu ya. Dan juga ini ya, eh, kalau yang membedakan apa ya? Mungkin terutama tentang novelty mungkin ya. Nah, ini kemarin ada yang menanyakan tentang novelty. Habis ini saya jelaskan. Novelty itu seperti apa?
Nah, apa? Bentar ya, biar saya nggak lupa nanti membahas novelty. Ya, jadi novelty antara tesis S1, tesis S2, dan tesis S3 itu berbeda-beda. Ya, Eh, nanti saya jelaskan ini deh. Ya, jadi novelty boleh atau gap ya, apalagi eh, ya gap lah ya. Penelitian itu bagaimana sih? Ini nanti saya ajarkan. Ya, kita bahas ini dulu lah. Ya, jadi ya novelty-nya berbeda-beda. Secara esensi sama, ya laporan penelitian. Saran saya begitu ya. Siapa saja Bapak Ibu yang menjadi Menteri Pendidikan selanjutnya, hilangkan istilah skripsi. Nah, hilangkan istilah, jadi namanya disamakan semua, tinggal ditambahkan jenjang pendidikannya. Jadi tesis S1, tesis S2, tesis S3 gitu. Biar sama gitu. Jangan skripsi, tesis, disertasi. Bingung ini mahasiswa, dikiranya berbeda padahal sama. Ya, yang berbeda cuma ininya ya, jenjang pendidikannya dan tingkat novelty-nya berbeda. Nah, kalau S1 ya novelty-nya jangan susah-susah lah, yang mudah-mudah aja. Nanti saya ajarin ya. Kalau saya ingat, tolong diingatkan. Saya ingin membahas ini, gimana sih S1? Ini yang terutama ya. Ini kan selalu menjadi pertanyaan. Nah, ini teman-teman yang nonton live saya ataupun konten saya ini kan nanti saya masukkan ke YouTube. Kalau Anda pernah mengenyam pendidikan S1 di luar negeri, ya dimanapun aja, pokoknya bukan di Indonesia, coba kalau bersedia ya gabung nanti di live saya atau di apa konten-konten saya selanjutnya. Eh, Bisa nggak sharing ya untuk apa menceritakan gimana sih S1 kalian di sana ya. Kemarin itu ada saya nggak tahu namanya, itulah apa ya teman-teman YouTuber atau influencer mungkin generasi Z ya atau generasi bahkan ya sama dengan segenerasi dengan saya, generasi milenial itu kalau buat nama akun itu nama akunnya macam-macam ya, aneh-aneh gitu. Kayak kemarin itu siapa? Loki apa Low Speed apa Low Connect ya, saya nggak tahu itu. Nah, itu kan bukan nama asli. Jadi kita bingung ini. Yang saya terbiasa terbiasa apa ini namanya? eh Kalau melihat akun seseorang itu ya saya harap namanya itu nama asli. Jadi kan enak kita berkorespondensi atau berkomunikasi. Ini enggak. Jadi bingung ini namanya siapa gitu ya. Ya, kecuali Anda memang tujuannya untuk menyembunyikan jati diri gitu ya, takut terjadi apa-apa dan seterusnya. Silakan sih. Mbak, jadi saya bingung nyebutnya apa gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua ada juga eh, nama akunnya apa ya kemarin itu ya. Pokoknya kebab-kebab atau apa gitu. Bakpao Bogor, Depok atau apa gitu. Pokoknya nanti cek aja di konten saya di video YouTube saya ya, apa video TikTok saya kan ada itu ya. Saya duet ya, saya duet dengan konten dia, dengan video dia. Tapi cuma bisa ini, cuma bisa saya diam aja. Jadi kalau duet itu kan susah karena suaranya itu nanti timpang tindih. Jadi saya lebih posisinya saya mendengarkan omongannya. Kalau yang saya stitch itu yang low connect itu ya. Siapa? TikToker yang namanya low connect. Nah, Mas yang apa yang videonya saya jadikan duet itu katanya sih dia S1-nya di Malaysia. Nah, ini Mas ya, kalau Mas nonton live saya atau video saya ajak Mas apa live bareng ya kalau mau ya. Di TikTok boleh atau dimanapun terserah. Senyamannya. Jadi S1 di Malaysia itu kayak gimana sih? Terutama ini tentang skripsi. Posisinya seperti apa? Kalau di Indonesia skripsi itu kan sangat penting sekali ya. Mungkin sekarang aja mulai ada sedikit perubahan-perubahan. Tapi dulu zaman saya S1 ya. Saya dulu itu S1 tahun 2005, teman. Angkatan 2005.
lulusnya 2010. Nah, di angkatan saya ya atau dulu itu skripsi itu sama kayak UN ya. Ini mungkin masih ada generasi UN, apa ujian nasional. Nah, itu kan kalau kita nggak lulus skripsi, artinya nggak lulus kuliah, ya nggak? Nah, itu masih seperti itu. Dulu ya, sekarang mungkin udah ada apa? Kalau nggak milih skripsi, pilihannya publikasi. Ini pun juga saya mempermasalahkan ya. Kalau Anda enggak kok, kami tidak mewajibkan skripsi, boleh kok. Pilihannya tugas akhirnya itu berupa publikasi. Ini juga masalah. Bu, apa ya? Risetnya aja masih bermasalah, apalagi disuruh untuk laporan risetnya untuk publikasi. Ini masalah juga loh. Gimana ya? Ini orang-orang kampus kita ini ya, apa orang-orang apa dosen-dosen, profesor-profesor ini kan orang-orang pemikir ya. Jadi gini loh, ada logika ya, logika kebijakan. Jadi kebijakan itu ada logika, ada filsafat kebijakan. Ini kan Anda ketika membuat kebijakan kepada mahasiswa, Anda bisa lulus kuliah, lulus S1, S2, S3, itu kan sebelum dijadikan kebijakan harus dilogikakan dulu. Ya, difilsafatkan, didiskusikan dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung ada kebijakan. Itu satu. Terus yang kedua, harus ada testing dulu, dites dulu, dicoba kebijakan itu. Jangan langsung kebijakan itu saklek gitu loh. Kalau nggak dilakukan, nggak bisa gitu. Jadi kan orang-orang kita ini di Indonesia ya nggak cuma orang-orang di perguruan tinggi ya, nggak cuma rektor, siapa, dekan, dosen, ya semualah di tingkat DPR pun ketika membuat aturan ya RUU, tapi saya nggak tahu, saya nggak tahu aslinya di dalam ya. Cuman mungkin eh, apa? Karena gini, ketika kemarin itu apa, yang masalah putusan MK itu ya, itu kan rame banget ya. Mereka mungkin sudah memprediksi akan terjadi kegaduhan atau bagaimana, atau belum gitu ya. Harusnya diprediksi dulu, ada nggak kegaduhan nanti ketika DPR apa menolak putusan MK. Kan harusnya itu diprediksi, dipertimbangkan gitu ya, dibaca sebelum menolak putusan MK itu gitu. Nah, itu sama ya. Semua kebijakan itu harus ada logikanya, harus ada filsafatnya, harus didiskusikan dulu, disamakan visi misinya gitu. Nah, nggak asal-asalan. Nah, publikasi juga kayak gitu. Ini mahasiswa S1, masalah riset aja masih bermasalah, apa skill-skillnya juga masih masih belum cukup, tapi udah ujuk-ujuk disuruh publikasi. Ini sama aja ini dua-dua ini ya. Mau skripsi maupun publikasi. Ini lebih parah malah yang disuruh publikasi itu. Mending skripsi kan. Skripsi itu meskipun tidak terbit ya, tidak publish, kan masih bisa lulus. Nah, ini publikasi. Publikasi itu saya yakin ini. Coba kalau Anda mahasiswa S1 yang bisa terbit-terbit di jurnal-jurnal itu, jurnal cinta atau apa. Saya yakinnya apa? Tidak melalui proses review ataupun revisi yang ketat. Biasanya apa ya? Cari fast track. Iya enggak? Ini kalau mau jujur-jujuran ya. Kalaupun ada yang berhasil apa ya betul-betul mengikuti proses review ataupun revisi yang ketat gitu ya, pasti nggak banyak. Rata-rata ya kalau nggak pakai orang dalam lah atau fast track lah yang gitu-gitulah. Jadi ini teman-teman ya, Bapak Ibu Rektor dimanapun Anda berada. Sebelum membuat kebijakan, logikakan dulu, rasionalisasikan dulu. Ya, diskusikan dulu dengan tim-tim Anda. Jangan ujuk-ujuk. Setelah didiskusikan pun ya, oh enggak ini udah betul kok. Coba prediksikan. Ketika nanti betul-betul diterapkan, apa yang akan terjadi? Gitu loh. Itu. Nanti setelah diterapkan, ada namanya, apa ini? Kenapa nih? Low baterai. Bentar ya. Nah, ini. Ada yang namanya uji coba. Gitu loh, diuji cobakan dulu. Mungkin setahun atau apa beberapa, ya jangan beberapa tahun lah. 1 tahun aja lah. Coba kebijakan itu diuji cobakan selama 1 tahun. Berhasil apa enggak? Kalau tidak berhasil, jangan dilanjutkan kebijakan itu. Gitu loh. Dan juga jangan asal ikut-ikutan.
Ini mentang-mentang ada kampus besar, kampus ternama menerapkan kebijakan itu, Anda ikut-ikutan. Nggak usah. Setiap kampus ada otonominya masing-masing. Kan gitu seharusnya. Ya, udahlah. Ini sesi kritikannya nanti aja dilanjutin. Yang penting ini, saya mau menunjukkan ya. Ini kan banyak yang mempertanyakan gitu kan. Enggak, di luar negeri ada kok skripsi itu gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, ini kita cek ya. eh kita mulai dari background Mas Nadim ya. Nah, ini karena Mas Nadim kebetulan pendidikannya S1 S2-nya di luar negeri. Kalau nggak salah malah di Amerika. Ini coba kita cek ya. Ya, yang mau komen silakan ya. Ini mohon maaf para penonton live setia saya yang setiap hari Senin. Ini saya buat sesi live khusus ya, karena mumpung laptop saya bisa. Takutnya nanti Senin depan error lagi laptopnya. Dan terutama saya lagi ingin bahas ini ya, tentang bagaimana sih S1 di luar negeri ya. Dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang betul-betul pernah mengenyam S1 di luar negeri, dimanapun saja negaranya, asal bukan di Indonesia, buat perbandingan, ya. Perbandingan aja. Nanti masalah kampus-kampus di Indonesia yang menyelenggarakan S1 itu mau menerima ini ya, saran-saran dari saya berdasarkan ya referensi dari kampus-kampus di luar negeri. Kalau mau silakan, nggak juga nggak. Kan bebas. Ini kan negara negara demokratis. Jadi saya bebas berpendapat, Anda juga bebas menerima pendapat saya atau tidak. Nah, itulah negara demokratis atau demokrasi. Oke, kita lihat profil dari Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya, saya cukup mengikuti karir Mas Nadiem ya, terutama semenjak dia membuat Gojek ya. Ya, ya, Gojek ini merupakan perusahaan transportasi berbasis dari ya, ya basis dia sebenarnya ya pengusaha ya. Ya, Gojek itulah. Kalau latar belakang apa maksudnya sebagai pendidik atau apa ya yang sifatnya ini ya pendidikan ya, kontribusi dia sebelum kontribusi dia di dunia pendidikan sebelum menjadi menteri pendidikan. Nah, ini saya belum ketemu. Kalau kontribusi dia dalam aspek ekonomi ya ini apa itu Gojek ini. Oke, ya Mas Menteri ini masih keturunan Arab ya, Al-Gadri. Ini kalau bahas sekarang kan lagi apa ini namanya? Lagi rame masalah nasab-nasab ya. Nah, ini nggak tahu Al-Gadri ini apa masih Ba'alawi ya? Ya, saya rencana juga mau bahas tentang Ba'alawi ya. Sebelumnya saya sudah sempat buat satu video konten. Nanti cek aja di YouTube saya atau di akun apa TikTok saya juga ada ya. Di feed ya, betul nggak sih? Di feed TikTok saya ada klip-klip ya, potongan-potongan video tentang Ba'alawi itu. Nah, ini kalau secara nasab Mas Nadim ini ya ayahnya itu keturunan Arab dan Minang. Nah, ini masih sesuku ini dengan saya dan Minangnya. Terus kalau ibunya, nah, ternyata masih Arab juga ini ibunya. Arab, Jawa, Madura. Ya, apakah coba Hamid Al-Gadri? Oh, memang ayahnya memang bukan kaleng-kaleng ini. Coba ini. Seorang perintis kemerdekaan. Wah, berarti privilege ini ya. Eh, Terus berjasa dalam perundingan Linggarjati. Oh, berarti mirip-mirip Anies Baswedan ya, yang ayahnya juga apa tokoh kemerdekaan, pahlawan. Luar biasa ini. Privilege-nya yang luar biasa. Nih Mas Nadiem. Oke, pendidikannya. Nah, ini yang penting ini teman-teman ya. Gimana Mas Nadiem jenjang karirnya bisa begitu top chair ya. Sampai masih muda, dia dia kan kelahiran berapa ini? 84. Ini beda 3 tahun sama saya. Cuma begitu karena privilege yang luar biasa ya. Jadi
jenjang jenjang karirnya sangat sangat mulus sekali sampai bisa mencapai apa ini puncak karir sebagai menteri. Kalau jadi presiden, nah susah. Jadi presiden di Indonesia ini susah. Tapi kalau jadi menteri bisa, ya siapapun bisa. Nah ini luar biasa. Dia apa menteri termuda ya saat itu ya di Indonesia. Berarti tahun apa kalau 84 dia mulai menjabat itu 2021 ya. Oh enggak, 2019 ya. Pokoknya semenjak semenjak ini ya Muhajir Effendi di reshuffle, bukan reshuffle apa dipindah tugaskan ya ke jabatan barunya apa ini? Eh, pokoknya bukan di Menteri Pendidikan. Sebelum sebelum Nadiem Makarim itu Muhajir Effendi ya kan. Nah, terus 2019 ya. Jadi 2019 itu dia umur berapa waktu itu? Coba ada yang bisa bantu nggak? Pokoknya masih 30 berapa gitu ya. Kalau sekarang mah udah 40 ya. Coba sebentar. 2024. Berarti udah 5 tahun ya. Iya betul 5. Berarti 35. Dia menjadi menteri itu umur 35 tahun teman-teman. Luar biasa ya. Saya udah umur 37 belum jadi apa-apa. Ya iyalah saya kalah privilege ya. Ya mah privilege-nya banyak. Nih coba kelahiran Singapura ya kan. Nah ini luar biasanya. Dia kelahiran Singapura. Nih kan. Kelahiran Singapura. Eh, berarti kan dia bukan WNI secara kelahiran ya. Makanya dia bahasa Inggrisnya bagus banget itu karena hidupnya di luar negeri. Sejak kecil ya. Lahirnya aja di Singapura. Nih, terus apa lagi nih? Pas habis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura. Heeh. Nah ini, jadi kayaknya ya pindah-pindah ya. Sejak lahir, SD, SMP, SMA. Tapi kayaknya pendidikannya SMA-nya aja di Singapura, bukan di Indonesia ya. Privilege-nya ini udah luar biasa. Ini beda dengan kita-kita, teman-teman. Jadi jangan membayangkan kita bisa mengikuti jejak Nadiem Makarim, nggak bisa. Yang kita bisa itu mengikuti jejak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah orang kebanyakan. Dia nggak punya privilege sama sekali. Ya, kalau Anda, saya begini teman-teman, kalau Anda eh apa ingin berkarir ya atau menjadi siapa gitu ya di kemudian hari, carilah sosok-sosok yang mirip dengan Anda. Ya, kalau Anda bukan anak siapa-siapa, tidak punya privilege apa-apa, ya, carilah sosok-sosok yang sama dengan Anda, yang tidak punya privilege. Anda tidak akan bisa menjadi seperti Nadiem Makarim, nggak akan bisa. Karena privilege-nya itu sudah sangat kuat sekali. Dia anak apa anak tokoh besar ya kan, dan juga bukan anak apa orang miskin ya. Ya, apalagi ini apa lahirnya aja di Singapura. Ya. Atau jangan-jangan dia juga dual dual citizenship ya. Dia punya kewarganegaraan Singapura. Bisa jadi ya. Karena kan dia lahir di sana. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Nadiem kalau bersedia juga apa ya eh, ikut ke konten saya ya, wawancara dan seterusnya. Biar biar lebih enak lah. Saya nggak enak sebenarnya. Kalau seperti ini kan seakan-akan menggibah ya, menggosipi Anda. Tapi mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ketemu langsung ya, Mas Nadiem ya. Nah, ini terus ya setelah lulus SMA di Singapura pada tahun 2002 dia mengambil jurusan hubungan internasional. Dia tidak punya latar belakang pendidikan sama sekali ya. Pendidikan maksudnya bidang pendidikan. Kalau pendidikannya oh, luar biasa bagus ya. S1 hubungan internasional di Universitas Brown. Nah, coba kita nanti cek ini ya. Terutama ini ya kita kita patokannya ke Mas Nadiem aja. Karena mungkin sekarang dia juga masih menjadi menteri kan. Biar apa ini tesis saya ya, tesis itu maksudnya kesimpulan bahwa S1 di luar negeri itu ya, kesimpulan saya ya, itu tidak ada skripsi gitu loh. Atau kalaupun ada skripsi itu seperti apa? Apakah menjadi high high stake gitu ya, high stake examination gitu.
Jadi high stake itu adalah istilah tes-tes yang menentukan banyak hal, menentukan kelulusan. Kayak TOEFL, IELTS itu kan high stake test namanya ya. Jadi kalau Anda tidak mengikuti IELTS, Anda tidak mengikuti TOEFL ya, dan tes-tes bahasa yang lain, Anda tidak bisa apa gitu ya. Jadi kalau IELTS TOEFL itu biasanya eh, yang paling utama ya awalnya itu digunakan untuk syarat kuliah di luar negeri. Ya, TOEFL IELTS itu awalnya itu. Kenapa? Karena kan mereka negara-negara bahasa Inggris ya, penutur bahasa Inggris. Tentunya ketika ada calon mahasiswa dari luar negara mereka yang tidak bisa bahasa Inggris kan perlu ya nggak bisa kuliah di sana. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, maksudnya harus punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik gitu. Karena perkuliahan mereka kan dalam bahasa Inggris. Makanya ada tes TOEFL, tes IELTS. Nah, itu yang disebut high stake ya. Jadi kalau nggak tidak memenuhi batas ambang batas nilai tertentu, nah itu kita tidak bisa lulus atau masuk ke kampus tersebut. Nah, itu hasil. Sama, UN itu juga sama. UN dulu ya, UN dulu. Itu kalau Anda tidak memiliki nilai tertentu, Anda tidak bisa lulus sekolah. Tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi UN. Skripsi itu juga high stake test namanya. Ya, kalau Anda tidak lulus skripsi, Anda tidak lulus kuliah gitu. Itu terutama di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri apakah kalaupun ada skripsi ya atau ada research report ya, apakah high stake atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Kalau saya bilang kan tidak ada, itu maksudnya dalam kerangka high stake ya. Jadi kalau tidak lulus skripsi, tidak berarti tidak lulus kuliah, gitu loh maksud saya. Jadi meskipun skripsinya apa mungkin ya jelek, salah atau bagaimana, tetap lulus kuliah. Nah itu yang argumentasi yang mau saya angkat ya di konten kali ini. Nah ini kita lihat ya, Universitas Brown. Nah ini luar biasa sebenarnya. Ya lagi-lagi karena privilege ya, Mas Nadi mudah-mudahan mengakui ini. Anda bisa SMA di Singapura, terus your English is so good ya, very fluent itu karena privilege itu tolong diakui. Saya suka dengan Gibran Kaisang itu karena mengakui mereka bisa begini bisa begitu itu karena privilege sebagai anak presiden. Saya salut itu. Dan itu nggak bisa ditiru oleh siapapun di Indonesia ya, di dunia ini. Mana bisa kita lahir sebagai anak presiden meminta kan nggak mungkin ya. Semua itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Ya nggak bisa. Jadi mereka tidak bisa ditiru. Paham ya sampai sini ya? Nah ini jadi pernah ke London School of Economics ya? Ke London School of Economics berarti kan Inggris ya. Terus apa ini memperoleh gelar sarjananya 2006. Berarti kan sama ya, 4 tahun juga S1-nya. Terus 3 tahun kemudian dia kembali ke Amerika mengambil MBA. Ini sebenarnya secara apa ya linearitas itu tidak linear ya. Jadi hubungan internasional, terus London School of Economics itu kan ekonomi, terus eh, ke Harvard itu MBA, MBA Business Administration. Berarti kan biasanya MBA itu diambil oleh para pengusaha ya, biasanya. Nah, jadi ya dan kebetulan setelah dia lulus dari Harvard, dia membuat Gojek ya, buat perusahaan Gojek. Gitu. Jadi memang tidak ada background pendidikan sama sekali. Oke, sekarang kita cek ya, bagaimana sih S1 Hubungan Internasional di Universitas Brown. Nah, kan ini yang mau kita bahas ini teman-teman. Kurikulumnya bagaimana? Sebaran mata kuliahnya seperti apa? Gitu ya. Coba kita lihat kurikulum International Relations University of Brown. Nah, kan ini yang Anda tunggu-tunggu ya. Brown University. Oke. Kita lihat bagaimana sih kurikulumnya. Bisa dipindah. Bentar ya teman-teman ya. Apa ini?
Hmm, kenapa ini? Tuh. Ini baru bisa loading kayaknya. Suara saya aman ya, teman-teman ya? Coba saya memastikan, takutnya suara saya nggak masuk. Halo, 1 2 3 dicoba. Ya, masuk ya. 1 2 3 dicoba masuk. Soalnya tadi sempat enggak ini. Oke, ini teman-teman. Kita cek kurikulum S1 Hubungan Internasional di Brown University Amerika. Nah, sudah siap? Wah, ini kok nggak ada yang komen ya? Ya, ini makasih sudah ada yang like. Ini ada Mi Soto Bogor, makasih. Siapa lagi ini? eh Ya, saya sapa dulu ya para penonton semuanya. Nih, ya, tadi ada yang banyak like-nya, siapa tadi ya? Sampai 75. Makasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat live saya, konten saya. Kenapa live pas saya lagi kerja, Bang? Ini maaf ya, Mas Jaslidan. Nantilah, saya memang gimana ya? Karena saya tidak kerja, teman-teman ya. Saya tidak punya pekerjaan. Kerjaan saya seperti ini. Jadi biar nuansa kerja itu masih ada, saya live-nya ya pas hari kerja gitu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang tidak bisa nonton langsung, itu bisa cek YouTube saya ya. Jadi karena rekamannya itu ada di YouTube semua. Ya. Dan kadang potongan-potongannya saya share juga di TikTok ya. Ya mohon maaf ya Mas Jaslidan ya. Oke, em, ini kita lihat ya, International Relations Undergraduate Concentration. Nah, ini punyanya Brown University. Ini ini backgroundnya Mas Nadim loh ya. Eh, jadi apa nama YouTube-nya Bang? Nama YouTube saya sama dengan nama apa semua akun medsos saya Mas. Jadi nama akun saya kan semua sama, Fikriana, Fikriana, Fikriana semua. Ya, saya apa sih yang mau saya tutup-tutupi ya? Jadi nama asli aja semua. Itu udah nama KTP, cuma nama belakang aja. Jadi ada yang apa di Instagram itu ada B-nya, Fikriana B. B itu nama belakang dari buyut saya ya. Jadi buyut saya itu namanya aduh sampai lupa. Jadi kakek saya itu namanya Anwar Bay. Anwar Bay itu punya ayah namanya siapa ya? Saya lupa lah. Pokoknya ada bayinya ya. Jadi Bay gitu. Nah, itu nama nama belakang dari buyut saya. Terus kalau di sini ya di TikTok juga saya ada B-nya. Terus kalau di ini di mana Facebook itu Daswarlen. Daswarlen itu namanya saya. Ya, jadi namanya sama semua teman. Oke, ini ya. Jadi International Relations ini jurusannya Mas Nadim di Brown University Amerika. Oke, siap ya? Kita lihat ini. International Relations. Ini coba. The objective of the International Relations concentration, ya, konsentrasi mungkin artinya prodi ya, is to foster creative thinking about, ini saya suka ini. Eh, jadi tujuan dari prodi ini, ya, prodi HI-nya Brown University itu adalah untuk menanamkan atau meningkatkan berpikir kreatif. Bagus ya. Ada creative thinking, ada critical thinking. Dia bukan critical tapi kreatif. About pressing global problems, terutama untuk menekankan masalah-masalah global. And to equip students, dan untuk menyiapkan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu meskipun di perguruan apa ya, kalau di kita itulah kita ini nomenklaturnya kadang apa ya, ya biarilah. Memang kita itu nomenklatur kita itu sendiri ya. Dia ada karakternya sendiri. Jadi ada siswa, ada mahasiswa gitu. Jadi untuk membedakan dua ini. Nah, jadi kalau siswa itu yang ada di sekolah, mahasiswa itu yang ada di perguruan tinggi.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris semuanya student ya, semuanya student. Oke. Nah, jadi jangan bingung ketika Anda baca student di sini, ya mahasiswa itu ya student ya. Cuman apa? Kalau mau lebih lebih ini lagi ya, lebih spesifik ya boleh ya. Boleh Anda masukkan university students boleh. Tapi secara esensi sama, semuanya student. With the analytic tools dengan alat-alat analitik language expertise. Apa ini penguasaan bahasa and cross cultural understanding. Pemahaman cross apa lintas budaya to guide them in that process untuk mengarahkan mereka dalam proses. Ini coba ya. Ini kalau di Indonesia itu istilahnya apa? Tujuan ya atau visi misi. Nah, kalau kita ada visi, ada misi. Kalau enggak, kalau di luar negeri enggak objektif, udah gitu aja. Ngapain ada visi, ada misi. Jadi jarang di luar negeri itu ada vision and mission enggak ada. Ya, kita di Indonesia ini kenapa harus ada visi, ada misi ya? Ini sering membingungkan. Saya aja masih bingung, apa bedanya visi dengan misi? Kenapa nggak satu aja, objektif gitu, tujuan gitu loh. Nah, ini sangat sederhana loh, objektif gitu ya. Apa sih tujuan dari prodi Anda ya? Eh, Apa pendidikan yang ada di perguruan tinggi Anda? Udah, ini eh, ringkas, singkat, padat, jelas. Yaitu apa? Untuk menanamkan atau meningkatkan berpikir kritis, apa kreatif gitu. Terutama untuk apa? Untuk ini ya, ini mungkin pressing ini maksudnya saya nggak tahu. Press itu kan menekan ya, bukan mengatasi. Coba ini menarik ini. Jadi bukan mengatasi, tapi menekan, ya kan? Seharusnya kan kalau problems itu kan solve ya kan, about solving problems. Ini pemilihan katanya kayaknya betul-betul dipikirin nih sama mereka ini, sama rektornya, sama apa? Kalau di luar negeri ya, eh, pimpinan perguruan tinggi itu bisa apa panggilannya bisa macam-macam. Ada yang rektor, rektor ini di mana ya selain di Indonesia ya? Coba ya, silakan coba. Ada nggak ini University Rector? Ya, sebutan University Rector itu ada di mana aja ya? Yang jelas Indonesia ya, Rector. Coba, kayaknya Inggris ya. Nah, ini yang muncul kampus-kampus Indonesia aja, University Rector. Nah, nah lagi, rektor semua. Gimana ini? Presiden University. Iya, di Indonesia aja yang pakai nama rektor. Oh, ini nih Jerman. Jerman pakai istilah rektor. Ya, Belanda ya. Oh iya, karena kita ini kan jajan Belanda. Jadi kalau di Belanda mungkin namanya rektor ya. Ini tapi Jerman. Ya, tapi kalau di apa kayak di Australia, Amerika itu bukan rektor, tapi presiden. Oh ini nih, Norwegia ini rektor. Ya, ini di Belanda ya. Memang Belanda itu sebutannya juga rektor. Nah, tapi rektor itu juga sebutan ini. The rector is the principal of a high school. Nah, jadi rektor itu juga sebutan untuk apa pemimpin sekolah menengah. Jadi kalau prinsipal itu kan kepala sekolah. Ini rektor digunakan di sini. Nah, tapi ada juga ini di Dutch universities, Rector Magnificus is responsible for the scientific vision. Tapi lebih banyak gini, university president. Jadi rata-rata rektor di panggilan rektor ya di luar negeri di Amerika, Australia itu sebutannya adalah nih apa university president. Bukan presiden university beda lagi ya. Presiden university itu kan nama kampus yang ada di Indonesia. Nah, gitulah. Bingung saya ini. Ya, intinya gitu ya.
Oke, ini saran saya untuk rektor-rektor yang ada di Indonesia ya, dan juga yang buat kurikulum KKNI, udahlah hapus itu visi dan misi, ganti aja tujuan, udah biar nggak bingung. Ada kalau dulu itu apa? Visi itu adalah tujuan di masa lampau atau apa gitu ya. Kalau misi adalah tujuan di masa yang akan datang kayak gitu itu. Saya bingung ya. Mending udah tujuan aja, objektif. The objective. Objektif itu dalam bahasa Inggris kalau bentuknya noun artinya tujuan ya, sama dengan purpose ya, sama dengan aim. Oh, ini ada Mas Mbak Titik. Saya adalah mahasiswa S1 HI. Oh, mantap Mas ya. Harusnya kuliahnya ke Brown University Mas. Biar bisa jadi menteri pendidikan kayak Mas Nadiem. Saat ini saya sedang tugas akhir artikel ilmiah. Artikel ilmiah nggak masalah. Saya sebenarnya boleh aja riset gitu ya. Jadi apa untuk tugas akhir, tapi saya nggak suka ya. Gimana ya? Tugas akhir itu jangan riset lah. Susah, kasihan anak-anak ini. Ya, perangkat untuk menjadi penelitinya masih kurang. Tapi ya sudahlah. Jadi Mas Titik ini di kampusnya itu tugas akhirnya masih artikel ilmiah dan asumsi saya kayaknya artikel ilmiahnya harus terbit Mas ya, harus publish ya. Nah, itu yang saya sangat sayangkan. Jangan jangan sampai terbit lah, kasihan. Ya maksudnya gini, kalau mahasiswa ingin lulus ya, lulus S1 itu artikelnya harus terbit, jangan ya. Yang penting selesai aja itu udah bagus ya. Terbit nggak terbit urusan belakangan lah. Atau gini, dosen-dosen ini kan juga butuh publikasi kan? Bantulah. Eh, udah kita kita apa adanya, jujur-jujuran aja ya. Ini dosen-dosen dimanapun Anda berada, dosen di Indonesia ini. Jujur aja, artikel-artikel Anda yang betul-betul murni buatan Anda itu yang mana saja. Dan artikel mana saja ya yang merupakan artikel yang dikerjakan mahasiswa, ya artikel mahasiswa atau skripsi mahasiswa yang diubah menjadi artikel tapi Anda akui sebagai artikel Anda. Coba, itu jangan, itu aduh kasihan mahasiswa ya. Anda secara etika udah salah gitu kan. Itu malah mengajarkan yang buruk kepada mahasiswa. Nah, ini ya kan minimal Sinta 3 eh, apa untuk terbit. Janganlah kasihan mahasiswa. Yang penting udah bisa mengerjakan aja, udah bagus ya. Itu loh. Kita apa ya sih mempersulit mahasiswa? Anda jangan, aduh, saya ini orangnya, teman-teman ya, orangnya apa adanya. Apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya, itu, ya itu, sesuai. Ini kan enggak. Mereka kadang dosen-dosen ini ya, Anda ini yang nonton nih dosen-dosen ini. Enggak kok, saya apa saya ada kontribusi saya dalam tulisan mahasiswa, makanya saya berhak mengakui itu sebagai tulisan saya juga. Ya kan nggak gitu juga. Ya. Terus yang kedua, saya tidak mempersulit mahasiswa kok. Ya, ini kan mahasiswa nanti kalau tidak mengikuti standar yang saya arahkan, nanti ketika lulus jadi apa dia? Emang jadi apa kalau tidak mengikuti standar Anda? Di Indonesia, ya, ini lagi-lagi, ini saya selalu di apa ini? Diserang ya. Karena saya menyebut begini, kuliah di Indonesia itu ini cari cuma satu. Apa coba? Ijazah gitu kan. Dan itu disalahkan. Emang apa kalau bukan ijazah apa yang dicari? Ilmu. Nggak dapat apa-apa mahasiswa di Indonesia ini ya. Ilmu ilmu yang mereka dapatkan itu saya yakin lebih banyak ilmu yang mereka dapatkan sendiri secara mandiri. Sepakat nggak? Daripada berasal dari dosen. Coba kalau ada yang berani menyangkal saya. Mahasiswa aja, jujur coba jujur. Ilmu yang Anda dapatkan, keahlian, skill-skill yang Anda dapatkan, lebih banyak dari usaha Anda sendiri atau dari dosen. Belum lagi mereka ini kan kalau di perguruan tinggi kita, di kampus kita itu ada istilah belajar mandiri, ya enggak? Belajar mandiri itu alasan aja agar mereka itu bisa apa mengelak gitu ya. Oh enggak, itu memang belajar mandiri ya. Kalau memang belajar mandiri ngapain kita kuliah?
Mending homeschooling aja, ya. Home apa? Home university gitu. Kalau homeschooling kan levelnya sekolah. Nah, kalau perguruan tinggi home university aja. Jadi kita belajar sendiri aja gitu kan sama pinter. Nanti tinggal buat skripsi. Ketika skripsi udah jadi, baru kita daftarkan ke kampus, gitu kan? Ini skripsi saya udah jadi gitu. Tinggal ujian aja. Jadi bayar untuk ujian skripsi aja gitu loh. Nggak usah yang lain-lain. Kalau memang belajar mandiri ya bentuknya. Kan nggak gitu juga, ya. Jadi Anda sebagai pendidik ya harus mendidik, mengarahkan gitu loh. Bukan sok-sokan. Enggak, itu belajar mandiri, biar mereka mandiri nanti. Itu kan cara Anda untuk lepas tangan aja. Itu ya, dosen-dosen dimanapun Anda berada. Dosen pembimbing harus jadi penulis kedua. Itu lagi apa lagi? Ya, tetap semangat Mas ya. Eh, kalau kalau berani demo Mas. Demo ya, ajak itu apa? Saya nggak tahu di kampus Anda istilahnya apa. Kalau kami dulu namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Eh, minta minta tolong ke Presiden BEM atau Ketua BEM Anda demo besar-besaran agar yang namanya ini apa namanya peraturan publikasi itu dihapus ya. Apakah LPDP AAS ada perpanjangan? AAS saya nggak tahu. Ini maksudnya gimana? Oh, mungkin ini ya LPDP pendaftaran LPDP apa beasiswa LPDP kerjasama dengan AAS ya. Saya kurang tahu Mas. Nanti coba dicek aja. Oke, coba kita lanjut ke sini dulu ya. Kurikulum program HI yang ada di Brown University Amerika. Oke, coba kita cek. Oke, coba di sini dulu ya. Ini prodi lain. Prodi antropologi, prodi ekonomi, prodi sejarah, ini yang berkaitan. Coba kita cek lagi. Degree type AB. AB itu apa ya? Oh, ini nih, ini departemennya. Kalau ini tadi apa? Coba. Ini yang former ya. International Relations Program. Ini prodinya kayaknya. Ya, apa beda? Sama nggak? Sama kayak. Oh ya, sama. Oke, coba kita lihat ini dulu deh. International and Public Affairs, IAPA. Ini singkatan ya. Ini apa? Watson Institute for International and Public Affairs. Mungkin fakultas ya. Jadi kalau di Amerika itu istilahnya bukan bukan faculty, tapi kadang institut, kadang school ya. Jadi school of apa gitu ya. Jadi school atau institut itu ya kalau disetarakan dengan Indonesia maksudnya fakultas ya. Ya, jadi ini masih di bawah Brown University. Okay, the concentration in international and public affairs equips students with the knowledge, experience, and skills necessary uh, to be engaged as mungkin ya, as global citizens ya. Jadi sebagai warga global, warga dunia. Asik ini ya. Oke, ini prodinya, coba kita cek ya. In international and public affairs, faculty and students examine domestic and global challenges from a multidisciplinary perspective and consider approaches to addressing these challenges through economic, political, and social change and through public policy. Ini elaborasi saja ya. Tadi kan di sini apa mempersiapkan mahasiswa dengan ilmu. Nah, ini bagus ya. Ilmu, knowledge-nya dulu. Terus yang kedua, experience, pengalaman. Terus yang ketiga, skills, kemampuan-kemampuan. Ya. Dan tujuannya ini, untuk menjadi global citizen. Oh, asik ya. Jadi tujuannya sederhana, gini aja. Untuk menjadi warga global, warga internasional. Oh, sederhana loh. Tidak untuk menjadi program unggulan yang internasional.
Wah, gitu-gitu. Itu ya visi misi yang ada di Indonesia ya, kampus-kampus di Indonesia. Di luar negeri nggak mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi warga global. Asik ya. Requirements, ini. We provide our students with knowledge, experiences, ya. Terus ini IAPA equips students with the analytical research. Oh, ternyata ada researchnya teman-teman ya. Kemampuan research itu juga diajarkan ya. Diajarkan ya, bukan bukan dijadikan skripsi itu loh itu. Ya, yang perlu ini. Jadi memang riset itu tetap diajarkan di S1. Ya, ya, tapi apakah menjadi high stake atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah kalau tidak lulus skripsi atau tidak lulus mata kuliah riset itu artinya tidak lulus gitu kan? Dan sebagainya sebagainya ya. Dan pembelajaran risetnya kayak gimana? Kan itu juga yang perlu kita tanyakan. Will help them to engage. Ya, ini tujuannya adalah menjadi global citizens after Brown. Maksudnya setelah lulus dari Brown University. Saya berencana S2 Master di Public Policy focusing on climate change, Pak, di UIII. Oke. Ini Mas atau Mbaknya berarti udah lulus S1 ya atau gimana? Nah, saya UIII itu kan UI 3 ya, masih di Indonesia ya. Ah, ini bagus. Saya kira saya belum terlalu kenal dengan UIII ya. Tapi kayaknya karena dia internasional, mungkin standarnya udah internasional, kurikulumnya sudah internasional, terus orientasinya pun juga orientasi ke internasional. Mudah-mudahan ya. Sejauh ini sih kesan saya karena masih ya cuma baca itunya profilnya aja dan juga apa luarnya aja gitu ya. Kesan saya masih bagus sih UII itu ya. Karena ada internasionalnya. Jadi standarnya pun internasional. Mudah-mudahan lah ya Mas, mudah-mudahan lulus di situ bisa kuliah S2 situ. Tapi saran saya kalau mau ya, sementara saat ini eh, mending kuliahnya kalau bisa S2, S3 di luar negeri dulu. Biar apa ya, pengalaman Anda lebih banyak, terus privilege Anda ya. Kita di Indonesia ini kalau eh, ingin diakui keilmuannya ya, itu sebaiknya menjadi alumni atau lulusan luar negeri. Saat ini masih seperti itu. Jadi lulusan dalam negeri ini masih masih kurang. Jadi kalau ada dua sosok ya, sosok lulusan dalam negeri dengan sosok lulusan luar negeri, orang Indonesia itu masih lebih mengakui atau lebih hormat kepada lulusan luar negeri. Orang Indonesia masih seperti itu. Ya. Nah, dan juga banyak kelebihan lah. Kalau Anda ingin kerja di luar negeri, sebaiknya kuliah di luar negeri juga ya. Karena saya juga rencana mau kerja di luar negeri aja. Malah mungkin mau jadi warga negara sana aja. Oke, ini ya, the International and Public Affairs IAPA concentration comprises 11 courses. Jadi ada 11 kursus atau 11 mata kuliah. Ya, mungkin ya. Including a common core of classes. Jadi common core itu apa ya? Mungkin mata kuliah wajib mungkin ya. Featuring a theme gateway lecture course. Jadi di antaranya ada lecture course itu mungkin maksudnya kuliah ya, perkuliahan. Jadi nanti lecturing. Nanti dosennya menjelaskan, terus dan seterusnya. Terus junior seminars. Nah, ini seminar junior, saya kurang paham maksudnya seperti apa. Terus, nah ini nih, senior thesis. Nah, thesis ya. Artinya ya itu tadi, laporan penelitian ya. Ada tesisnya ternyata ya. Terus capstone seminars. Nah, ini saya kurang tahu apa. Attract foundational course. Ini apa nih? Oh, ini nih maksudnya Attract foundational course plus 5 electives. Ya, jadi ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Ada 5. Ya, jadi 11 itu mata kuliah wajib, yang 5 mata kuliah pilihan. Pilihan terserah kita. Terus ini ada mata pelajaran metodologi kualitatif kuantitatif. Nah, ini ya yang saya saya bahas ya. Memang ada ya mata pelajaran mata kuliah
penelitian ya, metode kualitatif, metode kuantitatif, dan juga ada tesisnya, ada skripsinya. Ya kan? Tapi seperti apa sih? Itu yang jadi pertanyaan. Students can choose to pursue language instruction as an alternative to one of the two required methodology courses. Nah, ini ternyata menarik juga ya. Jadi bisa memilih, terutama ini menarik ini saya. Jadi untuk MK, metodologi penelitian kualitatif kuantitatif itu bisa milih dia ya. Jadi menggunakan bahasa yang mana. Kayaknya nanti ada dosen yang menggunakan bahasa Inggris, ada dosen yang menggunakan bahasa ini kayaknya ada orang Cina ya, bahasa Cina dan mudah-mudahan ya kalau saya nanti jadi dosen di sana ada apa kelas ya, kelas penelitian yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini terutama untuk orang-orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Ini ternyata ada ya, ternyata ada mata kuliah penelitian ya, gitu. Jadi yang disebut jadi saya mohon maaf ya, ternyata yang saya sebut dengan tidak ada skripsi itu salah. Ya. Ternyata ada skripsi, tapi berbeda mungkin ya, berbeda cara, berbeda apa ini namanya konsekuensi ya. Kalau di kita kan kalau nggak lulus skripsi nggak lulus ya. Nah, ini terutama di apa di Brown University. Oke, terus ada apa lagi? Oke, ini baru ini ya. Jadi ini kurikulumnya sudah seperti ini. Sebaran mata kuliahnya apa saja? Coba kita cek ya. Sini ada apa? Nah, ini student goals ya. Jadi apa sih tujuan dari eh, apa prodi ini? Ini udah bagus ini. Jadi setelah lulus dari prodi ini atau universitas ini, mahasiswa diharapkan memahami masalah-masalah global berupa apa ini namanya ekonomi, politik, apa ini ya, konflik politik maupun nah ini saya kurang nggak tahu ini susunannya gimana ini. Oh ya, tentang konflik atau maupun ekonomi politik gitu ya. Dari berbagai disiplin keilmuan dan perspektif komparasi. Oke. Terus achieve fluency in a second language. Oh, jadi ini juga ada mata kuliah ini. Menguasai bahasa kedua atau achieve fluency itu maksudnya eh, memiliki ke kelancaran gitu. Kelancaran dalam bahasa kedua. Jadi kalau di Amerika terutama setiap mahasiswa S1 itu diharapkan memilih tidak hanya menguasai satu bahasa. Jadi kalau dia orang Amerika asli yang penutur bahasa Inggris ya, maka mereka harus bisa menguasai bahasa lain ya. Eh, makanya kalau di sekolah di Amerika itu ada mata pelajaran kalau di sekolah ya SD SMP SMA itu ada mata pelajaran Spanish ya, yaitu pelajaran bahasa Spanyol. Kenapa? Karena di Amerika sendiri kan banyak imigran-imigran dari Meksiko ya, kan Amerika dengan Meksiko itu di bawah. Alhamdulillah. Nah, jadi karena eh, bersebelahan dengan negara Meksiko yang menggunakan bahasa Spanyol, maka untuk interaksi seandainya ya, karena dekat negaranya, mereka mengajarkan bahasa Spanyol. Terus karena mereka juga berbatasan dengan Kanada, Kanada ini bahasa resminya ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Nah, mereka juga mengajarkan bahasa Prancis. Setahu saya itu sih ya. Nah, dan ini kalau dihubungkan dengan kita, jadi di Fulbright ya, atau di Aminef, itu ada namanya beasiswa, ini ya, kalau Anda mau ya, namanya eh, apa, Teacher Assistant, Assistant Aminef, coba.
Nah, ini nih, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Nah, jadi ada program ini. Ini kebetulan kawan saya banyak yang lulusan. Karena mereka ada mata kuliah ini, mata kuliah atau bukan mata kuliah ya. Ya kayaknya mata kuliah juga ya tentang second language, maka Fulbright itu punya program ini ya. Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Di kampusnya sendiri sebenarnya sudah ada profesornya ya, sudah ada dosen yang mengajarkan second language ini. Dan biasanya orang asli dari penutur bahasa tersebut. Kalau yang ini, kalau yang untuk Indonesia, jadi bahasa Indonesia kan merupakan bahasa asing ya buat mereka ya. Itu sudah ada dosen-dosennya dan rata-rata orang Indonesia asli. Mereka merekrut itu ya. Nah, kalau Anda mau mencoba menjadi asisten ya, jadi asisten dari profesor-profesor ini, profesor pengajar bahasa eh, kedua atau bahasa asing ini, bisa nyoba ke sini ya. Anda diuntungkan, mereka juga diuntungkan. Jadi asisten yang asli penutur bahasa tersebut. Oke, gain experience in using social science research methods and theories. Nah, ternyata ini ya, jadi mendapatkan pengalaman. Ini terutama. Jadi bukan eh, ini coba pemilihan katanya bagus. Mendapatkan pengalaman, bukan menguasai, bukan apa ya, eh, menguasai secara betul gitu, ya kan? Tapi ini hanya biar punya pengalaman aja, tahu tentang teori-teori, metode penelitian, gitu. Di bidang apa? Di bidang sosial. Ini nih, gain experience aja, dia jadi pengalaman aja, jangan terlalu disalah-salahkan siswa itu. Ditambah lagi karena salah menurut Anda, ini dosen-dosen ini akhirnya nggak lulus, ya, gara-gara ini. Oke, ya, jadi tetap ada mata kuliah penelitian, eh, dan juga ada skripsinya juga, ya, ada thesis di situ, tapi bukan satu-satunya menjadi apa ya syarat kelulusan. Acquire expertise in one region of the world. Ya. Karena HI itu biasanya setiap mahasiswa itu diharapkan fokus kepada satu wilayah, gitu. Ya wilayah ya, region itu wilayah, bukan hanya negara ya. Jadi contoh kalau Anda HI itu Anda mau menjadi pakar di wilayah mana? Kalau di Indonesia, Indonesia itu kan masuk wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Nah, jadi Anda bisa ya fokus kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau apa nih Asia Pasifik. Oke, terus apa lagi? Nah, ini produce a significant piece of original research ya. Memang ya, jadi ada kalian harus melakukan riset di sini ya. Tapi kan risetnya kayak gimana? Coba ya, saya penasaran. Undergraduate thesis. Ada nggak ya? Contoh. Kalau di OATD, ya, Anda kalau tahu dengan OATD, ini kebanyakan eh, apa namanya tesis ataupun disertasi dari S2 dan S3 kebanyakannya. Tapi mungkin ada juga yang S1 ya. Coba international. Jangan. Eh, kita cari Indonesia, Asia. Ada nggak ya tesis untuk S1? Oke. Nah, ini rata-rata degree-nya adalah PhD, MA, MS, Doctor, Dissertation. Kalau ini kan ini Doctor, Master. Kalau di OATD rata-rata itu S2, S3. Ya, coba di tempat lain ada. Ini kalau undergraduate thesis ya adanya di UGM, Raden Intan,
Indonesia banyak banget. Kalau ini IOU. Ya, ini Indonesia. Ya, saya lagi nyari contoh tesis. Nah, ini boleh nih, Harvard. Hmm, ini menarik nih. Coba ya. To thesis or not thesis. Student voices. Nah, ini kayaknya S1 ini. For many students at Harvard, whether or not to write a thesis is a question that comes up at least once during our 4 years. Ya, ini mahasiswa S1 nih, coba. Mahasiswa S1 Harvard University. For some concentrations, thesizing is mandatory. Oke, di beberapa konsentrasi atau prodi maksudnya, itu tesis itu wajib gitu ya. You know when you declare that you will write or you will write a senior thesis ya. Jadi ada istilahnya senior thesis. Sama kayak tadi ya, punyanya Brown. Okay, and this often factors into the decision-making process when it comes to declaring that field. Okay, yes. Sama ternyata. Jadi membuat tesis itu juga masalah juga di Amerika. Terutama ini, mahasiswa Harvard University. For other concentrations, thesizing is pretty rare. Oh, ya, jadi tergantung prodi, teman-teman. Jadi ada beberapa prodi yang harus ada tesis, ya, senior thesis namanya. Ada juga yang tidak ada. Jarang. Sometimes slightly discouraged by the department. Ya, jadi nggak usah buat tesis. Jadi senior thesis atau ya senior thesis itu boleh diambil, boleh tidak loh. Ya, tergantung prodinya. Depending on how well the subject lends itself to independent undergraduate research. Gitu. Ya, ya, Bang. Mantap ini. Mungkin senior thesis. Ada nggak nanti contoh? Coba down. Oh, ini nih. Ini yang dari Princeton. Princeton. Wah, ada banyak nih. Coba African American Studies. Coba. Nah, jadi istilahnya senior thesis ya. Kalau skripsi di Amerika itu disebut dengan senior thesis. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat jumlah halamannya juga nih, teman. Ini bisa di-download nggak ya? Oh, harus di coba senior thesis misalnya. Ya, istilahnya kalau di Amerika senior thesis. Oke, nantilah ya. Coba saya cari-cari juga ini harus request. Ya, berarti kalau untuk senior thesis itu nggak bisa di-download, teman-teman. Ada yang open access nggak ya? Coba ada nggak yang bisa di-download? Nggak bisa. Coba open access download. Oh, ini Manila. Kalau ini apa nih? Ini California. Suara saya masih aman nggak, teman-teman? Coba cek ya. Halo, tes 1 2 3. Dicoba. Halo, tes 1 2 3. 1 2 3 dicoba. Aman ya? Saya tutup. Sorry, sorry. Kalau tutup berarti harus end live. Oke.
Coba di Princeton. Ini siapa nih yang lagi kuliah di Princeton? Data space. Oh, rata-rata ke data space. Ya, saya belum belum bisa melihat ininya ya, teman-teman. Cuma ini coba kita lanjutin. Ini sometimes slightly discouraged by the ya, oke. In my concentration, ya, ini prodi si Claire ini neuroscience on the neurobiology track, ya. Jadi neuroscience itu apa ya? Eh, ya neuroscience gitu aja lah, biologi ya maksudnya. Nah, thesizing is absolutely optional. Nah, ini ternyata tergantung prodi. Senior thesis itu atau skripsinya orang Amerika itu tergantung prodinya. Kalau di prodi ini optional ya. Pilihan, boleh diambil boleh tidak. If you want to do research and writing a thesis is something that you can totally go for it. Ya, jadi kalau memang apa minat kamu ya, eh, minat kamu ada di riset dan menulis tesis, boleh silakan ya, ambil mata kuliah tesis ya atau SKS tesis. If you like research but just don't want to write a super long paper detailing it, that's cool too. Nah, ini kalau di prodi dia, kamu sebenarnya suka riset tapi nggak mau nulis panjang-panjang gitu kan. Terus belum lagi nanti diuji lagi ya kan. That's cool too ya. Jadi nggak harus. And if you decide that neither is for you, there is no pressure. Nah, jadi kalau memang nggak, tidak wajib ya. Terutama berarti tergantung prodinya teman-teman ya. Jadi ada prodi yang mewajibkan tesis, ada yang tidak mewajibkan tesis. Some thesis work from my thesis that wasn't meant to be. Ini apa ini? This is from back when I thought I was writing a thesis. Yay, data. Nah, ini nggak tahu ini tesis apa ini. While this is super nice from the perspective that it allows students to create the undergraduate experiences that work best for them, it can be really confusing if you're someone like me who can struggle a little with the weight of such a seemingly huge decision. So for anyone pondering this question or thinking they might be in the future, here's Claire's patented list of advice ya. Ini terutama dia ngomong kayak gini kenapa? Karena ada beberapa prodi ya konsentrasi yang tidak mewajibkan tesis, senior thesis. Nah, kalau tidak mewajibkan ya itu tadi ya, jadi nggak perlu diambil. Nah, itulah ya. Kalau si ini di konsentrasi atau di apa di prodi HI Brown University punyanya Mas Nadim, kayaknya sih wajib ya. Coba kita cek dulu deh. Pathways ada ya ya. Coba ada penjelasan nggak ya mata kuliahnya apa saja? Dark website. List of requirements. Honors website. Ya harus ke sini. Ini ya. Apa aja mata kuliahnya guys? Oke deh, ini panjang nanti kalau mau cek-cek ininya. Jadi intinya memang skripsi itu tetap ada ya di luar negeri, terutama seperti Amerika ya. Tapi itu pun tergantung prodinya. Dan kalaupun ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak mewajibkan. Nah, gitu teman-teman ya. Dan tidak mewajibkan itu artinya ya tidak ada gitu. Udah gitu aja, nggak diganti dengan yang lain. Kalau kita kan tidak wajib skripsi, tapi diganti publikasi. Ya sama aja bohong. Nah, gitu. Jadi ya apa
ya gitulah, terserah Anda. Anda mau tetap mewajibkan skripsi ya silakan. Kan itu juga kampus-kampus Anda. Tapi ya kalau masalah efektivitas dan juga nanti bagaimana mahasiswa itu ke depannya ya itu juga tolong dipikirkan ya. Kasihan kalau gara-gara skripsi nggak lulus kan, sementara udah 3,5 tahun, udah 4 tahun bertahun-tahun dia kuliah gitu kan. Cuma gara-gara skripsi nggak lulus. Coba dipertimbangkan ya. Eh, terus kalau memang skripsi dihapus, terus kelulusan mahasiswa dilihat dari mana? Ya udah dari transkripnya aja. Mereka lulus nggak semua mata kuliahnya? Kalau udah lulus semua ya udah lulus gitu loh. Jadi istilahnya perkuliahan by course atau by coursework berdasarkan apa kuliah aja. Jadi nggak perlu dengan tugas akhir dan seterusnya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bagi yang tidak sempat nonton bisa lihat di YouTube saya. Sampai ketemu lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum.